Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya dengan PJM Kayu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah mesin sirkular saw ya. Mari kita lihat dahulu. Nah, di sini sudah nampak Haston dengan tipe ART 3120001. Dan untuk powernya 1000 watt, diameter blade 180 mili, RPM 4800. Nah, di bagian sini bahasa Inggris, 50 tahun pengalaman. Nah, mungkin seperti ini unitnya ya. Kita lihat dahulu, kita buka. Setelah terbuka untuk di bagian plastiknya, kita buka lagi untuk bagian dusnya ya. Dan yang pertama kita lihat paling atas adalah parallel guide. Untuk bahannya juga ini sangat bagus, sudah tebal. Kita lihat dari dekat. Ini juga sudah dilengkapi dengan angka biar kita lebih mudah untuk menggunakan dan pengukuran. Selanjutnya ada buku panduan. Kita malas baca-baca ya, biar durasinya tidak terlalu panjang. Ini juga durasinya sudah sangat panjang sekali. Selanjutnya ada kartu garansi. Garansi berlaku untuk kesalahan dari pabrikan. Dan ini unit utamanya ya, mesin circular saw Haston. Ini sudah kelihatan rapih dan bagus sepertinya ya. Semoga ini bisa bagus nanti kalau kita dibawa untuk bekerja. Dan terakhir ini ada mata blade ukuran 7 in 1/4 apa 7 in ya, kita kurang tahu nih. Coba nanti kita pasangkan. Terus di sini kita menemukan lagi kunci L ukuran 6 mili kurang lebihnya ya, untuk memasangkan baut dan membuka bautnya juga. Dan satu lagi ini kuncinya juga ya. Kuncinya ini bagus, tebal. Dan kabelnya juga ini udah termasuk bagus. Ukurannya kurang lebih 2 meter. Kita mulai bahas dari blade cover, dan ini blade covernya juga sangat tebal, sepertinya dari besi metal. Untuk blade cutnya juga ini sangat semut sekali ya. Yang jelas blade cutnya juga dari besi, bukan dari plastik. Kita geser ke bagian depan, dan di bagian depan ada pengunci kemiringan ya, yang sudah dilapisi plastik, jadi kita tidak sakit untuk memutarnya. Ada pengunci untuk parallel guide-nya juga. Untuk bagian depan di atas ada handle depan ya. Nah, ini sangat enak digenggam. Bagian handle belakang sudah dilapisi karet supaya tidak slip, tidak licin ya di saat kita megang atau menggunakan. Untuk triggernya kita coba. Nah, ini sangat semut sekali ya, semut. Terus apalagi ya, ke bagian belakang. Nah, di bagian belakang untuk pengunci naik turun ini sepertinya sangat mudah ya. Baru kita temukan di circular saw seperti ini. Ini semut sekali. Kita geser lagi ke bagian samping, ke bagian tempat karbon brush. Dan karbon brush posisinya di dalam ya, tidak di bagian luar di sini atau di depan sini. Jadi karbon brushnya itu di dalam, kita harus bongkar penutupnya kalau misalkan kita mau ganti. Untuk di bagian atasnya sudah tertera tipe ART 3120001 Haston circular saw, RPM 4800, 220 volt dan tenaga 1000 watt. Kita lihat untuk di bagian base plate-nya ya. Dan ini base plate-nya sudah tebal dan dibikin cowak-cowak seperti ini supaya lebih kuat ya. Ini sudah bagus, sudah tebal. Biar tidak penasaran, kita pasangkan dahulu untuk di bagian mata blade-nya.
Dan yang pertama kita harus buka dahulu ya untuk bautnya dan ringnya. Untuk para pemula jangan sampai tertukar nanti jika pas pemasangan kembali ya. Harus kita perhatikan di saat kita bongkar mana yang pertama dan mana yang terakhir. Dan untuk bagian pelindung blade kita tidak dilepas dahulu ya, supaya tidak kena besi, supaya tidak menimbulkan tumpul. Dan untuk kunci seperti ini di bagian kaki-kakinya kita masukkan ke lubang yang sudah tersedia. Tinggal kita arahkan ke bagian depan, tangan kita hanya menekan sedikit dan lalu kita kencangkan dengan menggunakan kunci L. Sebelum menyalakan mesin, kita buka dahulu untuk bagian pelindung mata blade-nya karena tadi belum dibuka. Biar kita tidak penasaran, kita tes dahulu. Selanjutnya kita akan menggunakan mesin circular saw Huston ini untuk dibawa bekerja untuk membuat kusen jendela ya. Apakah mesin ini mampu untuk memotong-motong balok dan apakah mesin ini bisa mampu untuk hasil yang presisi dan rapi? Kita lihat nanti di akhir ya. Sebelum ke tahap penggunaan, alangkah baiknya kita setting dahulu ya. Apakah mesin ini sudah pas di 90 derajat atau belum? Setelah tahap penyetingan selesai, kita lanjut ke tahap penggunaan. Dan seperti inilah hasilnya, balok yang sudah terpotong-potong. Tinggal lanjut ke proses penyerutan. Dan alhamdulillah mesin ini tidak ada kendala. Dan seperti inilah hasilnya yang sudah kita serut.
Penyurutan hanya dua sisi, bagian lebar dan bagian tebalnya. Dan mohon maaf tidak ada proses penyurutan di videokan ya. Jadi kita akan fokus di mesin. Dan kita di sini akan menyamakan ukuran dengan menggunakan mesin Circle Haston. Tapi kita tidak menggunakan paralel gate bawaan karena belum dikasih kayu ya di bagian sampingnya. Jadi kita menggunakan paralel gate yang sudah lama. Dan seperti inilah hasil belahan dengan menggunakan Circle Haston. Agak sedikit kasar karena menggunakan mata yang 24T. Jika teman-teman pengen hasilnya halus bisa menggunakan dengan mata yang 40. Dan sengaja dibikin pas ya, tidak terlalu habis. Dan ini hasil setelah kita serut tipis-tipis, hasilnya seperti ini, sudah rapi. Tinggal lanjut ke proses pengukuran. Dan seperti inilah hasil yang sudah kita ukur ya, ukuran sudah kita tentukan. Dan mohon maaf sekali proses pengukuran juga tidak ada. Jadi kita intinya akan fokus review mesin sambil menggunakan. Karena cara pembuatan kusen baik kusen jendela dan kusen pintu itu sudah ada di video-video sebelumnya. Setelah proses pengukuran tinggal kita lanjut ke proses pemrostekan. Kita akan membuat prostek dengan menggunakan mesin Circular Saw Haston. Tapi sebelum ke tahap pemrostekan kita akan coba dahulu untuk kemiringan 45 derajatnya. Media yang kita gunakan sudah kita siapkan dengan menggunakan papan tebal 3 cm 8 mili. Nah, kita miringkan dahulu, cari posisi 45 derajatnya. Untuk di bagian belakangnya tidak ada pengunci untuk kemiringan 45 derajat, hanya mengandalkan di bagian depannya saja. Hasil potongan dengan menggunakan Circle Haston. Kesimpulannya ini sudah oke. Mesin ini sudah bisa dibawa bekerja dengan hasil yang presisi dan bagus. Karena hasil potongan sudah presisi, jadi kita berani langsung untuk memotong garis prostek ya dengan menggunakan Circle Haston ini.
Kita lihat hasilnya ya. Nah, ini sudah kelihatan hasil potongan 45 derajat dengan menggunakan circle Huston ya. Ini sudah mumpuni untuk dibawa bekerja dan hasilnya itu sangat presisi sekali. Kita lihat lagi hasilnya, ini lurus, tidak belok-belok. Setelah proses membuat coakan untuk di bagian palang atas dan bawah dan menghaluskan sekonengnya, tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya, tahap memotong untuk di bagian tiangnya dengan menggunakan circular saw Huston ya. Apakah mesin ini mampu untuk presisi di bagian pemotongan untuk tiangnya ya? Kita lihat saja nanti hasilnya. Kita coba tes apakah ini presisi atau tidak. Dari atas sudah kelihatan ini sangat presisi, sama presisi ujung ke ujung ya. Kita lihat dari jarak dekat. Nah, ini garis hitam, garis pensil itu rata. Kelihatan kan rata dari atas sampai ke bawah. Berarti ini tandanya itu mesin presisi untuk di 90 derajat. Nah, di bagian sebelahnya juga sama.
Setelah proses pemotongan selesai dengan hasil yang presisi ya, tadi sudah kelihatan. Sekarang tinggal ke proses berikutnya, proses pengamplasan. Dan ini hasilnya sudah proses pengamplasan ya, ini sudah kelihatan, sudah putih setelah diamplas. Kita lihat lagi hasilnya, nih sangat presisi sekali ya, dari ujung ke ujung lurus, kelihatan lurus. Ini tidak diapa-apain, ini bekas mata gergaji masih kelihatan ya. Nah, ini bekas mata gergaji sudah kelihatan, masih tetap kelihatan. Kita geser-geser lagi, nih kelihatan lurus, rata. Kita geser lagi ke sebelahnya. Kita akan bahas lagi nanti di akhir ya, kekurangan dan kelebihannya. Kita lihat yang di bagian sebelah. Nih udah nampak juga, sudah kelihatan lurus ya, dari ujung ke ujung kelihatan. Kita lihat lagi, bekas mata gergajinya masih ada. Nah, sudah nampak kelihatan ya. Setelah proses perakitan selesai dan seperti inilah hasilnya. Kita lihat lagi, hasilnya sangat presisi dan rapat-rapat ya, pada rapat. Ini hasil prostek dengan menggunakan CS Haston. Kita geser-geser lagi. Ini sudah nampak kelihatan ya, ini sangat rapat sekali. Ini sangat presisi hasilnya. Biar kita tidak penasaran, kita balik dan diputar untuk di bagian sebelahnya. Nah, sudah nampak kelihatan rapat. Kita putar. Yang tadi agak gelap kita putar. Jadi di bagian ujung sebelah sana. Kita lihat lagi hasilnya. Nah, yang bagian sebelah sini tadi yang di bagian ujung. Nah, kan kelihatan ya. Kelihatan walaupun ada agak gelap juga kelihatan pada rapat-rapat hasilnya itu. Kita geser lagi. Nah, ini sudah kelihatan ya. Sama bolak-balik juga pada rapat sudah kelihatan. Jadi hasilnya itu bisa dibawa bekerja untuk hasil yang presisi dan rapi. Nah, kita selanjutnya akan bahas lagi kekurangan dan kelebihannya. Kita bahas dari kekurangannya ya, menurut saya. Ini kekurangannya dari mata blade. Jadi kita dapatnya yang mata 24. Kalau seandainya mata yang 40 mungkin lebih bagus lagi, hasil lebih halus ya, hasil belahnya. Nah, untuk bagian bass plate juga sudah bagus, tidak goyang. Dan untuk kalibrasi bisa di sini baut, ini bisa dikencangkan juga di sini, jadi tidak goyang ke bagian bass plate. Nah, di sini juga bisa dikalibrasi jika seandainya teman-teman mau membeli kurang presisi. Untuk bagian ini langsung bisa pas ya untuk kemiringan. Jadi kita tidak mencari untuk kemiringan 45 derajat. Untuk tuas-tuasnya juga sangat enak ya. Untuk cowakan ini bisa lebih mudah. Nah, jadi settingan garis pensil bisa langsung ke belakang ke mata blade dari cowakan yang ini nih. Mesin ini bukan banyak kekurangan, banyak kelebihannya, kekurangannya sedikit, gitu aja menurut saya pribadi. Kita geser ke bagian belakang. Di sini juga bisa dikalibrasi ya. Di sini kekurangannya tuas untuk mengencangkan bagian kemiringan 45 derajat hanya mengandalkan di bagian depan saja.
Tapi dalam arti mesin ini bukan jelek, hanya kekurangan sedikit. Dan untuk turun naiknya, jujur saya baru menemukan CS yang seperti ini. Ini lebih mudah ya, lebih simpel menurut saya pribadi. Jadi tidak putar-putar baut gitu. Ini sangat semut sekali. Dan ini dilengkapi dengan angka-angka ya. Kalau misalnya kita sudah terbiasa mungkin lebih bagus ini. Sangat membantu sekali angka-angka ini untuk ukuran kedalaman. Nah, bagian baut ini bisa dikalibrasi juga jika kurang naik, bisa dilepas ya cara kalibrasinya. Jadi lebih mudah gitu. Itu aja sih kekurangannya tadi sedikit, banyak keuntungan dan kelebihannya kalau menurut saya pribadi gitu. Kita geser-geser lagi. Dari plastiknya juga, ini bukan plastik yang kering ya, yang mudah pecah, bukan. Kita cek sepul apakah apinya sangat besar atau tidak. Sekedar buat contoh, mungkin teman-teman yang sudah terbiasa melihat saya kerja untuk memotong tiang, posisinya seperti ini ya. Jadi mesin itu harus benar-benar presisi sekali ya kalau cara motong seperti ini. Nah, mesin ini sudah presisi, pakai mal-malan juga. Tadi kan sudah kelihatan ya. Nah, beda cara dengan yang motong seperti ini dimiringkan, paling ngambil setengahnya. Jadi yang motong seperti ini biasanya menghindari mesin yang tidak presisi. Nah, motong seperti ini caranya. Jadi mesin tidak presisi juga masih bisa. Nah, kan dapat setengah. Jadi tidak presisi juga bagus. Kan bolak-balik seperti ini. Kalau untuk motong seperti ini kan hanya sedikit yang harus presisinya. Nah, kalau cara saya motong kan begini, berarti mesin harus benar-benar presisi supaya hasil potongnya dari depan dan belakang itu sama rata, tidak melintir. Intinya presisi ya, bagian tampaknya itu tidak melintir. Mungkin segitu aja ya cara review sederhana, review langsung dibawa kerja biar ketahuan kekurangan dan kelebihan mesin circular saw Aston ini. Tapi mohon maaf, cara reviewnya hanya bisa seperti itu. Tapi semoga ada manfaatnya ya buat teman-teman yang menginginkan circular saw, bisa langsung untuk membeli circular saw ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.